Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang fungsi. Anak-anakku semua, kita masuk ke materi inti, yaitu materi tentang fungsi. Ada 5 poin yang akan kita pelajari. 1. Memahami konsep fungsi. 2. Fungsi korespondensi 1-1. 3. Notasi fungsi. 4. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. 5. Fungsi linear. Ada gambar 3.2, yaitu ada anak yang sedang membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, memahami konsep fungsi. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Itu adalah pengertian dari fungsi. Kita lihat ini, misalnya gambar yang ini, yang pertama tentang konsep fungsinya. Himpunan A mempunyai anggota A, B, C. Himpunan B mempunyai anggota I, Y, Z. Pengertian dari fungsi itu sendiri tadi sudah saya jelaskan, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi ini anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu X. B dipasangkan dengan Y. Selanjutnya yang C dipasangkan dengan Z. Ini merupakan konsep dari pengertian fungsi. Selanjutnya di gambar yang kedua, ini setiap anggota A, yaitu A, B, C, dipasangkan dengan anggota himpunan B. A ini dipasangkan pasangannya yaitu dengan X, B dengan Y, C dengan Y, dan seterusnya sampai dengan gambar yang ini, yang ke-6, yaitu tentang fungsi. Ini anggota A ketiga-tiganya ini dipasangkan dengan tepat satu di anggota himpunan B, yaitu Y. Nah, ini kesimpulannya kalau dari pengertian fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi yang namanya setiap itu semua anggota A harus mempunyai pasangan di B. Nah, setiap anggota A itu sendiri harus mempunyai pasangan, yaitu tepat satu, tidak boleh dua, ya, tidak boleh dua. Itu namanya fungsi. Nah, ada fungsi, ada juga yang namanya bukan fungsi, ya. Bukan fungsi ini pengertiannya adalah ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Ini contohnya Pak Guru akan tunjukkan. Ini anggota himpunan A ada yang tidak mempunyai pasangan. Ini anggotanya yaitu B. Ini merupakan syarat yang menunjukkan ini bukan fungsi. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Misalnya di sini ada gambar yang keempat. Ini anggota himpunan A, misalnya di sini A, ini mempunyai pasangan lebih dari satu. Ternyata A ini
pasangannya dengan Y, A ini juga mempunyai pasangan dengan Z. Nah, syaratnya kalau fungsi itu kan tepat satu, ini mempunyai pasangan dua, berarti ini menunjukkan bahwa himpunan A dengan himpunan B ini bukan fungsi. Ya. Selanjutnya, ini dari konsep yang tadi, Pak Guru akan kasih kesimpulan di sini. Sifat-sifat fungsi itu atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, ya. Syarat yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Selanjutnya, jika banyak anggota himpunan A itu dinyatakan dengan NA. Sekali lagi, anggota himpunan A itu dinyatakan dengan NA, dan banyaknya anggota himpunan B dinyatakan dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu bisa dihitung. Bisa dihitung caranya yaitu NB, banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan NA, banyaknya anggota A. Sebaliknya, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A itu juga bisa dihitung. NA dipangkatkan dengan NB. NA itu tadi apa? Banyaknya anggota himpunan A. NB banyaknya anggota himpunan B. Itu kalau mau menghitung banyaknya anggota himpunan A dari himpunan A ke B, atau sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A. Selanjutnya yang kedua, ini fungsi korespondensi satu-satu. Ini namanya saja satu-satu, ya. Satu-satu berarti ya satu, pasangannya ya tetap satu. Ya, ini langsung nih. Ini tadi tentang fungsi, ini tentang korespondensi satu-satu. Langsung saja, fungsi itu sendiri, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Bisa dilihat gambarnya di sini, ya. Semua anggota A mempunyai pasangannya di B sesuai dengan syarat itu fungsi. Selanjutnya korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B juga dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Namanya ini yang dinamakan korespondensi satu-satu. Bisa dilihat gambarnya, anak-anakku. Ini himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, anggotanya X, Y, Z. Nah, A mempunyai pasangan X, satu, tepat satu, ya. B mempunyai pasangan juga tepat satu, Y, tidak mempunyai pasangan yang lain. C mempunyai tepat satu pasangan yaitu Z, ya. Ini pasangannya satu, 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 namanya korespondensi satu-satu. Selanjutnya di gambar yang ini juga sama, ya, konsepnya sama, yaitu mempunyai tepat satu anggota A mempunyai pasangan satu yaitu Y, anggota B mempunyai pasangan satu X, anggota C juga mempunyai pasangannya yaitu Z. Ya, itu tentang fungsi korespondensi satu-satu. Kesimpulan, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ada dua syarat, ya. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Setiap anggota B, ini sebaliknya, ya, juga mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A
harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Ya, jika terdapat himpunan A dan B, ya, misalnya banyaknya himpunan A, NA, itu seharusnya harus sama dengan banyaknya himpunan B, yaitu sama dengan NB, sama dengan N. Banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke himpunan B adalah N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali N dikurangi 3 dan seterusnya, 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya yang ketiga, notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, seperti atau contohnya F, G, atau H. Ya, sekali lagi, kalau fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Contohnya F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, A ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B ini dinotasikan sebagai berikut. Ini juga cara membacanya sudah ada ya. Nah, dibaca F memetakan X ke Y. Kalau yang kedua, dibaca F memetakan X ke FE. Dan yang ketiga, dibaca F memetakan X ke Y sama dengan FE. Yang merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X ditulis dengan FE. Ini merupakan peta atau bayangan, ditulisnya Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1Y. Ya. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat negatif 1Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau range dari F. Selanjutnya yang keempat, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, fungsi. Fungsi dalam bentuk diagram panah, ya. Fungsi A, himpunan A ke himpunan B. Ini gambarnya ya. Himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B mempunyai anggota 3, 5, 7, 8, 11. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal atau domain. Selanjutnya B, himpunan B yang mempunyai anggota 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah itu diperoleh bayangan dari 1 adalah 3. Ini bayangan dari 1 adalah 3, ditulis F1 sama dengan 3. Selanjutnya bayangan dari F2 adalah 5. Bisa ditulis F2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Nah, 3, 5, 7, 9 ini disebut daerah hasil. Selanjutnya fungsi dalam bentuk Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real atau R ya.
daerah hasil fungsi f sama dengan nilai dari fe. Dan yang kelima, ini yang terakhir, yaitu fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Dengan a itu tidak boleh sama dengan 0, dengan a, b itu anggota bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, atau grafik. Grafik fungsi linear bisa digambarkan dengan aturan sebagai berikut. 1. Daerah asal x sedemikian hingga x anggota bilangan real, itu gambar grafiknya ini seperti ini ya. Nah, keterangannya, titik ujung grafik yang paling kiri ini tak negatif, tak terhingga, dan titik ujung grafik kanan adalah positif, tak terhingga. Selanjutnya yang kedua, x sedemikian hingga x kurang dari a untuk x anggota bilangan real. Ya, ini bisa dilihat anak-anakku bersama ya. Selama dari nomor 1, 2, ini keterangannya sudah ada. Dan yang ke-9, langsung saja, x sedemikian hingga x-nya ini lebih besar sama dengan a, x kurang dari sama dengan b, x anggota bilangan real, atau a ini b ya. Titik ujung grafik yang paling kiri tidak berlubang, dan titik ujung grafik yang paling kanan tidak berlubang ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya anak-anakku bisa mengerjakan tugas ataupun bisa melihat materinya kembali di Google Classroom. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.